Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Bu, terima kasih. Bisa perkenalkan terlebih dahulu Mbak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Andini Bu, dari kelas 12 IPS 2. Oh, Andini. Andini baru pertama kali ya datang ke ruang BK? Iya Bu, benar. Tadi sebelum kesini ada pelajaran apa di kelas Andini? Tadi sebelum sini ada pelajaran matematika Bu. Wah, matematika ya. Gimana nih Andini, bisa nggak mengikuti pelajaran tersebut? Saya kurang fokus Bu saat mengikuti pelajaran tadi karena saya sedang banyak pikiran Bu. Baiklah. Karena kebetulan yang guru BK untuk kelas 12 adalah saya ya. Apa ada yang bisa Ibu bantu, Andini? Jadi begini Bu, sebenarnya saya tadi sedang bingung tapi saya takut untuk bercerita. Andini takut kenapa? Saya takut Bu kalau teman-teman saya mengetahui permasalahan saya. Andini tidak perlu takut. Jadi di konseling ini kita menerapkan asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Di mana asas kesukarelaan ini seperti sekarang Andini datang ke ruang BK ini tanpa diminta oleh siapapun kan, karena keinginan Andini sendiri. Nah, kemudian untuk asas keterbukaan itu Andini harus terbuka kepada Ibu tentang permasalahan yang sedang Andini alami. Karena kalau tidak Andini terbuka kepada Ibu, bagaimana Ibu bisa mengetahui dan mencari solusi bersama. Nah, untuk asas kerahasiaan ini, apapun yang Andini ceritakan kepada Ibu, itu akan terjamin kerahasiaannya kecuali Andini sendiri yang memperbolehkan kepada Ibu untuk menceritakan gitu. Baik Bu, saya mengerti. Oke, sekarang dapatkah Andini menceritakan kepada Ibu apa yang membuat kamu datang menemui Ibu? Baik Bu. Jadi begini, saya saat ini sedang bingung Bu. Saya memiliki permasalahan di rumah. Apa yang sebenarnya membuat Andini bingung? Jadi orang tua saya Bu sudah tua, terutama ibu saya yang sudah mulai sering sakit. Ayah saya yang seorang tukang becak sering meninggalkan ibu saya Bu di rumah. Saya pergi sekolah beberapa hari yang lalu, ayah dan ibu saya memanggil saya. Yang saat itu saya sedang berada di kamar. Ayah dan ibu saya mengajak saya berbicara di ruang tamu. Di situ ayah dan ibu menanyakan seputar bagaimana sekolah saya dan apakah ada kendala, dan kemudian ibu saya menanyakan keinginan saya Bu selanjutnya setelah lulus SMA ini bagaimana. Saya menjawab jika saya ingin melanjutkan sekolah saya dan ke perguruan tinggi Bu. Lalu setelah kamu berbicara demikian, bagaimana respon kedua orang tua kamu? Ibu saya berkata Bu, dari mana biayanya jika saya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Bu. Gitu. Kemudian ayah saya berkata juga ia ingin menikahkan saya setelah lulus SMA ini Bu. Apakah Andini bertanya alasan mengapa ayah Andini ingin menikahkan Andini setelah lulus SMA? Saya bertanya Bu, apa alasan ayah, kenapa ini saya ingin dinikahkan. Tapi ayah berkata, ayah dan ibu saya sudah tidak sanggup lagi Bu untuk membiayai sekolah saya lagi karena sudah tidak punya biaya lagi. Ayah dan ibu juga sudah tua dan sering-sering sakitan Bu. Makanya saya masuk. Dapatkah Ibu tahu Andini berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara Bu. Saya anak terakhir, kedua kakak saya sudah menikah dan tinggal terpisah dengan saya. Selama Andini sekolah itu, apakah kakak Andini pernah membantu dalam hal finansial? Tidak pernah Bu. Karena kakak-kakak saya juga hidup pas-pasan. Apalagi mereka sudah menikah dan punya anak.
Apakah kakak Andini mengetahui hal ini, rencana ayah Andini untuk menikah Andini? Mereka sudah tahu Bu, tapi mereka menyetujui apa yang dikatakan ayah saya dan ibu saya. Mereka juga bilang saya perempuan sehingga tidak perlu sekolah yang tinggi Bu. Padahal saya ingin sekolah menjadi seorang yang lebih baik. Seperti nampaknya Andini ingin sekali ya melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebenarnya jurusan apa yang ingin Andini ambil nantinya jika ada kesempatan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi? Iya Bu, Andini sangat ingin sekali melanjutkan ke perguruan tinggi. Andini juga ingin mengambil jurusan hukum dan ingin menjadi pengacara Bu. Wah, bagus sekali ya cita-cita Andini ingin menjadi pengacara. Jika ibu boleh tahu, Andini, apakah Andini sudah punya pacar? Belum Bu. Lalu mengapa ya Andini menginginkan kamu untuk menikah? Apakah Andini tidak menjelaskan hal tersebut bahwa Andini tidak punya pacar? Gitu? Saya sudah menjelaskan hal tersebut Bu, bahwa saya tidak mempunyai pacar, tapi ayah saya bilang kalau dijodohkan dengan anak ayah saya Bu. Gitu. Saat itu saya rasanya ingin marah. Saya tidak mau jika dijodohkan dan ingin memutuskan apa yang saya ingin. Mengapa Andini tidak mau dijodohkan? Karena menurut saya Bu, jika kami menikah karena perjodohan tidak akan langgeng Bu, karena dia tidak mencintai saya. Dari mana Andini mendapat kesimpulan seperti itu, bahwa laki-laki tersebut tidak mencintai Andini nantinya? Kami saja menikah atas dasar perjodohan Bu, bukan cinta sama cinta. Apa Andini sudah mengenal laki-laki tersebut? Belum Bu, itulah bahkan saya belum pernah bertemu dengan laki tersebut, makanya saya tidak mau Bu. Apakah laki-laki tersebut bekerja? Ayah saya bilang sudah bekerja Bu di sebuah rumah makan sebagai seorang pramusaji. Baik. Dari permasalahan yang Andini ceritakan kepada ibu dari awal tadi, dapat disimpulkan bahwa Andini ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi setelah lulus SMA. Tapi orang tua Andini menginginkan Andini untuk menikah dan kamu sudah dijodohkan gitu. Namun kamu tidak menyetujui perbedaan ini. Apakah benar Andini? Iya Bu, benar. Saya juga tidak mau dijodohkan Bu, apalagi harus menikah muda. Saya ingin melanjutkan cita-cita saya Bu. Saya bingung Bu. Satu sisi tidak tega dan tidak berani ingin menentang kedua orang tua saya. Tapi satu sisi lain saya ingin melanjutkan pendidikan saya Bu. Saya tidak tahu Bu apa yang harus saya lakukan. Lalu saya rasa ingin pergi saja Bu dari rumah, karena saya tidak mau jika harus dijodohkan dan menikah muda. Saya tidak tahan Bu dengan keadaan rumah lagi pula. Saya tidak mengenal laki-laki itu dan saya ingin bekerja dan merasakan kebebasan anak seusia saya. Permasalahan di rumah membuat kamu merasa tertekan ya? Iya Bu, benar. Saya merasakan posisi kamu saat ini sangat sulit ya. Jadi ibu sangat memahami apa yang sekarang membuat kamu merasa bingung. Namun kamu kan belum mengenal laki-laki itu. Kenapa kamu tidak mencoba untuk mengenalnya terlebih dahulu? Tidak Bu, saya tidak mau berkenalan dengan laki-laki tersebut. Sampai kapanpun saya tidak mau jika dijodohkan dengan laki-laki mau manapun. Saya ingin mencari sendiri laki-laki tersebut yang mana saya mencintai laki-laki tersebut dan dia juga mencintai saya. Tampaknya kamu sungguh sangat tidak ingin ya dijodohkan dan ingin mencari laki-laki pilihan kamu sendiri. Ada tidak satu pikiran kamu yang bisa mengatasi masalah ini? Atau menurutmu apakah kamu perlu menyampaikan perasaan kamu ini kepada
orang tua kamu tentang apa yang kamu rasakan? Menurut saya perlu Bu, supaya mereka tahu apa yang saya rasakan dan saya inginkan saat ini, dan tentang keinginan mereka yang sangat mengganggu pikiran saya Bu, sehingga mereka juga bisa paham terhadap posisi yang saya alami sekarang Bu. Tapi saya takut untuk membicarakan hal ini kepada orang tua saya dan kakak-kakak saya. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi begini ya, ketika kamu diam dan merasa takut, apakah mereka bisa tahu apa yang kamu rasakan sekarang? Juga sudah banyak beasiswa untuk anak yang kurang mampu jika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya Bu, jika saya terus diam, maka saya akan terus diam dan orang tua saya tidak tahu apa yang saya rasakan. Saya bagaimana jalan keluar? Berarti kamu sudah paham ya apa yang harus kamu lakukan? Iya Bu, saya sudah paham, tapi saya kurang berani Bu untuk ngomong pada kedua orang tua saya. Dan mungkin di sini saya harus lebih berani berbicara mengenai apa yang saya rasakan sekarang Bu, tentang pendidikan. Dan sekarang sudah banyak beasiswa untuk anak yang kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Bu. Jika saya terus diam, maka mereka tidak tahu perasaan dan keinginan saya Bu. Oke. Rupanya kamu sangat paham apa yang akan kamu lakukan. Menurut saya, kamu pasti bisa melakukan dan menghadapi situasi saat ini dengan baik. Iya Bu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kamu setelah melakukan konseling hari ini? Yang pasti saya merasa lega Bu. Akhirnya saya tidak bingung lagi tentang keputusan apa yang akan saya ambil dan tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Bagus sekali. Baik, bisa Ibu simpulkan ya pembicaraan kita hari ini. Jadi Andini di sini memiliki permasalahan ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, namun orang tua Andini menginginkan Andini untuk menikah setelah lulus SMA dan sudah menjodohkan Andini. Dan permasalahan ini mengganggu fokus kamu belajar. Lalu Andini memiliki rencana yang akan Andini lakukan, yaitu ingin berbicara kepada orang tua dan mencoba meyakinkan orang tua Andini. Iya Bu, benar. Baiklah, apakah sesi konseling kita saat ini sudah cukup atau masih ada yang ingin Andini sampaikan kepada Ibu? Tidak ada Bu. Untuk saat ini saya sudah merasa lebih baik. Oke, baiklah, kita akhiri sesi konseling kita hari ini. Jangan sungkan atau ragu jika Andini ingin datang ke ruang BK dan menemui Ibu kembali. Ibu akan sangat dengan senang hati menerima Andini. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Saya permisi dulu ya Bu. Silakan.